Saya pernah berpikir, saudara, kalau jemaat itu dipimpin, digembalakan langsung oleh para rasul, tidak seperti saya yang memimpin menggembalakan, tetapi jemaat dipimpin langsung oleh Rasul Petrus atau Rasul Paulus, atau rasul yang lain. Tentu saya berpikir bahwa semua jemaat itu akan giat, akan bertekun dalam persekutuan, giat dalam pengajaran para rasul, giat untuk berkumpul bersama, memecah roti, giat untuk berdoa bersama-sama. Namun setelah saya mendalami Alkitab, saya menyadari bahwa ternyata juga tidak selalu demikian. Itu sebabnya di Ibrani pasal 10, 24, 25 saat jemaat mula-mula dipimpin, digembalakan oleh para rasul sendiri, dikatakan jangan kita, jemaat Tuhan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita makin giat melakukannya. Jadi kalau nasihat ini diberikan, toh dipimpin oleh rasul, ada juga jemaat yang menjauhkan diri dari persekutuan satu dengan yang lain. Mengapa? Meskipun dipimpin langsung oleh para rasul, toh jemaat mula-mula ada juga yang menjauhkan diri dari aktivitas bersama dalam gereja. Maka saya pun pernah berpikir, lebih-lebih kalau Tuhan Yesus sendiri yang memilih, memanggil murid-muridnya, dan yang menggembalakan, mengajar sendiri murid-muridnya, dan murid-murid tinggal diam bersama-sama dengan Tuhan, diajar langsung oleh Tuhan. Saya pikir hasilnya pasti akan sangat gilang gemilang. Pasti akan selalu berhasil dalam proses pemuridan seperti itu. Karena Yesus sendiri yang mengajar. Ternyata setelah saya membaca Injil dengan baik, juga tidak demikian. Meskipun Yesus yang memanggil, memilih, tinggal bersama dengan Yesus, melihat sendiri perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengajar mereka secara langsung, tetapi yang dicatat dalam Injil justru kegagalan para murid. Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?" Diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain yang telah saya katakan itu? Ya, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu bacaan kita hari ini, pasal 6, kita lihat ayatnya yang ke-5. Ayat 6, ayatnya yang ke-52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka melihat mujizat roti 5.000 orang dan seterusnya yang dengan sisa ikan dan roti. Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, kalau kita bandingkan dengan peristiwa itu terjadi di Yohanes, ya saya akan bacakan saudara dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-60. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut tentang hal itu yang diajarkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Tapi murid-murid itu bersungut-sungut dan berkata kepada mereka, Yesus berkata, "Adakah perkataanku itu menggoncangkan imanmu?" Kita lihat pasal yang ke-8. Sudah sampai ke pasal 8. Apakah pemuridan yang dilakukan Tuhan Yesus itu berhasil? Pasal 8 ayatnya yang ke-17. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, yang dibincangkan oleh murid-murid, ia berkata,
Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belumkah juga kamu faham? Meskipun Yesus yang mengajar, saudara, belum juga murid-murid sampai di pasal 8 ini faham dan mengerti. Telah degilkah hatimu? Ayatnya yang 21. Lalu katanya kepada mereka, murid-muridnya, masih jugakah kamu belum mengerti? Kita sudah sampai di pasal 8, 21. Kita lihat sampai ke ayat yang ke-32. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus di samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Petrus dikatakan iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sudah sampai di pasal 8. Saya pikir kalau lebih lanjut mungkin akan lebih berhasil pemuridan Tuhan. Kita sampai di pasal 9 ayat yang ke-10. Ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Sampai pasal 9:32, murid-murid masih gagal. Kita lihat di Markus 14, ayatnya yang ke-17. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Jadi sampai dengan hasil perjamuan terakhir, hasil dari 12 murid itu, salah satu murid dikatakan bahkan akan menyerahkan dia. Maka sedihlah hati mereka seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Dan Yesus menjawab, orang itu adalah salah seorang dari kamu. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri tadi ya, kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kita lihat bahwa Yudas sudah tidak ada di sini dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kedegilan hati mereka. Jadi saudara, mari kita buka hati kita bersama. Apa itu kedegilan? Apa itu hati yang degil? Sehingga kita pun juga dapat gagal menjadi anak-anak Tuhan, kita juga dapat gagal menjadi murid-murid Tuhan. Karena kita memiliki hati kedegilan seperti ini. Jadi kata degil ini saudara dari bahasa Yunani, poru. Dari kata poru ini artinya tertutupi oleh sesuatu yang tebal. Sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa memahaminya. Itu dikatakan poru. Arti yang lain juga mengeras, sehingga tidak kunjung paham. Jadi hati yang degil itu hati yang menebal, hati yang tumpul, yang tidak berpengertian karena hanya berpusat pada dirinya sendiri, berpusat pada pemahamannya sendiri, berpusat pada pengertiannya sendiri, berpusat pada keinginannya sendiri, sehingga tidak peka dengan yang lain. Tumpul untuk dapat berpengertian, untuk dapat memahami yang di luar pengertiannya sendiri, pemahamannya sendiri, keinginannya sendiri. Dan itulah hati yang diungkapkan oleh para murid, terus Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa
bahwa murid-murid hatinya tetap poru. Hatinya tetap poru. Walaupun melihat sendiri mengalami peristiwa dahsyat dari Tuhan, mujizat yang hebat, mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri, menerima sabda dari Tuhan Yesus sendiri, tetapi tak kunjung paham. Hati para murid itu digambarkan begitu kaku, beku, tertutup. Sehingga Tuhan Yesus menegur para murid, telah degilkah hatimu itu? Kamu mempunyai mata, tetapi kamu tidak melihat. Kamu mempunyai telinga, tetapi kamu tidak mendengar. Pasal 8 ayat 17 dan 18. Kita lihat metafora yang dipakai, mata yang tidak melihat, telinga yang tidak mendengar, sebagai gambaran daripada poru itu. Degil, tidak peka itu. Sesungguhnya diambil Tuhan Yesus dari perjanjian lama. Diambil itu dari Yeremia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21. Betapa sukarnya umat Allah itu keluar dari kehendaknya sendiri dan beralih kepada kehendak Allah. Sehingga Yeremia berkata, dengarlah hai kamu orang bodoh dan tolol. Itu hasil daripada poru. Kamu mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Dan dalam kata-kata terakhir Musa yang kita baca tadi, kalau kita lihat di bagian yang lain, Ulangan 29 ayat 4, Musa juga berkata, akal budi untuk bahwa umat Allah dengan begitu ajaibnya dibawa Allah keluar dari Mesir dengan tumpah mujizat, laut terbelah menjadi dua, rupa-rupa yang dahsyat seperti itu. Tetapi telah dikatakan mereka belum memiliki akal budi untuk memahami, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar, sehingga mereka hanya terus bersungut-sungut dan dikatakan mereka tegar tengkuknya. Maka sampai dengan kita lihat penutup dari Injil kita ini di Yohanes, dalam penglihatannya, kata yang terus diulang-ulang, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Saya bertanya, kan itu kata yang berulang-ulang, kan tidak catat ya. Wahyu pasal 2 ayat 11, Wahyu pasal 2 ayat 29, Wahyu pasal 3 ayat 6, Wahyu, dan begitu banyak. Siapa yang bertelinga, itu terus dikatakan oleh Wahyu. Dan perkataan Tuhan Yesus, siapa yang bertelinga, dengarlah, dicatat di semua Injil. Di bagian lain Yesus juga berkata, tetapi diberkatilah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Dan itulah yang berulang-ulang, saudara, dinyatakan dalam perjanjian lama untuk umat Allah bangsa Israel. Maka ada orang yang berkata bahwa lebih mudah mengajar orang bodoh daripada mengajar orang degil. Karena orang degil, saudara, dalam semua proses yang kita baca, menutup dirinya terhadap segala hal yang berbeda dengan pengertiannya sendiri dan keinginannya sendiri. Seperti yang kita lihat dalam Yohanes pasal 6, 30-36, bahwa Yesus berbicara tentang roti hidup. Namun mereka tidak dapat mengerti apa itu artinya roti hidup. Karena mereka hidup dalam pengertiannya sendiri, yaitu roti yang dapat mengenyangkan mereka, roti jasmani duniawi. Padahal Yesus berbicara mengenai roti dan air dari surga. Dan saya ambil contoh dua saja, saudara, dari seluruh perjanjian lama, kegagalan umat Allah untuk mengikut Tuhan. Sebab Israel degil seperti lembu degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Saya baca dari Yeremia, tadi dari Hosea. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengar kepadaku. Dan kita melihat sekarang bukan hanya bangsa Israel, kita juga melihat murid-murid Tuhan Yesus sendiri juga dalam poru yang membuat kegagalan. Dan kita lihat kemudian dalam surat-surat, dalam kisah para rasul dan seterusnya, kebal, poru,
dekil, telah keraskah hatimu? Terus-menerus juga diulang. Sebagaimana bacaan kita di 2 Efesus pasal 4 ayat 18 yang baru saja kita baca. Tuhan panjang sabar. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk mengubah kita. Meskipun dia mampu untuk mengubah kita. Dia mampu untuk merubah hati kita. Dan itu sebabnya kenapa dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Bukan itu berarti bahwa Allah membuat Firaun seperti itu. Tapi maksudnya, saudara, Allah itu bisa merubah hati Firaun. Bisa karena dia maha kuasa. Tetapi Allah tidak melakukannya. Itu seharusnya membiarkannya dengan kedegilan hatinya itu. Karena bahwa Allah itu tidak mau menjadikan kita ini seperti robot. Dia bisa memprogram kita, ya, seperti sekarang ini artificial intelligence. Robot atau AI ini, saudara, punya pilihan yang terkalkulasi dengan sangat baik. Tapi Tuhan tidak mau menjadikan kita, karena sejak semula kita dicipta, saudara, tidak seperti wayang dan robot untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita ada selalu dalam dua potensi, bisa ya, bisa tidak. Dan Dia menghendaki kita, karena ada potensi itu, untuk kita dapat belajar mengenalnya, kita belajar mengasihinya, tidak seperti mengasihi robot. Saudara bisa menikah dengan robot dan saudara program semuanya seperti yang saudara inginkan, tetapi saudara tidak sedang membangun cinta kasih. Saudara sedang bercinta dengan alat atau robot atau perlengkapan seksual yang sesungguhnya hanya program dan buatan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Dia menghendaki karena dia diciptakan mampu untuk mengerti dan memahami. Agar kita belajar mengenalnya. Agar kita belajar mampu untuk mengasihinya. Dalam kerelaan kita. Dalam ketulusan. Memahami, mengakui. Karena kita mampu untuk menyingkirkan hati yang degil. Dan menjadi orang yang teachable. Sehingga kita akan dapat memasuki maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini. Hati yang degil dengan demikian, saudara, adalah hati yang tidak mau berfokus kepada Tuhan. Tetapi tetap berfokus kepada dirinya sendiri, pengertiannya sendiri, keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Itulah poru. Tak mampu untuk bersikap sebagaimana doa Tuhan. Bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu. Dan seorang yang memiliki fokus terhadap sesuatu, saudara, itu otomatis akan peka dengan hal tersebut. Yang kita jadikan fokus. Namun kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus tidak berfokus kepada Yesus. Dan itulah yang membuat mereka hidup dalam kedegilan, yang membawa mereka kepada kebodohan, dalam pengertian tidak akan dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Tak kunjung juga engkau paham dan mengerti. Kita dapat menuntut Yesus menjadi figur seperti yang kita pikirkan. Kita menuntut kasih Tuhan seperti yang kita mau. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid sampai dengan pengkhianatan dari salah satu murid. Karena tidak sesuai dengan diinginkan. Dia ingin Yesus menjadi versi seperti yang dia inginkan. Nah, kita hidup dalam kebodohan karena kita hidup dalam sesungguhnya hidup dalam hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Itu yang dikatakan di Efesus pasal 4 ayat 19. Maka kita menjadi bebal dan kita tidak mau lagi diajar.
Jadi kebodohan yang disebut dalam firman Tuhan itu bukan tentang tahu dan tidak tahu. Kita katakan bodoh seringkali karena mau dan tidak. Tetapi yang dimaksud bodoh dalam firman Tuhan adalah tentang kita tidak mau tahu. Tidak mau tahu selain dari dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat apa itu dalam hidup kita sehari-hari, saudara, orang yang dekil itu mungkin bisa saya sebut orang yang bandel. Bandel, saudara. Pernah sudah punya anak bandel, saudara? Saya katakan tidak kunjung juga. Hatinya sudah begitu mengeras sedemikian rupa sehingga sulit untuk menerima masukan, pendapat dari orang lain. Itu dekil. Selalu merasa bahwa prinsip mereka lah yang benar dan yang lain salah. Tak mau untuk mempertimbangkan dan melihat dari yang di luar dirinya, tak mampu berpengertian dalam kehidupan ini. Memang kita tidak harus selalu setuju, saudara, dengan pendapat orang lain. Tetapi orang yang tidak dekil adalah orang sebelum bilang tidak ataupun dia mau mendengar lebih dahulu, dia mau mengerti dan memahaminya lebih dahulu, dia mau untuk dengan sungguh-sungguh mempertimbangkannya lebih dahulu, baru sesudah itu berkata ya atau tidak. Tetapi kalau orang poru, saudara ngomong apa saja pikirannya dan pikirannya sendiri. Sudah selesai ngomong, sepertinya dia mendengar, tapi tidak mendengar. Dan kembali lagi pada pikirannya sendiri. Maka mari kita bertanya dalam diri kita, sebagaimana kita belajar hari ini, kegagalan Firaun sendiri melihat begitu banyak tulah yang dibuat Tuhan, toh tetap keras hatinya. Kita melihat umat Israel sendiri dipimpin Allah dengan mujizat-mujizat besar di bawah padang gurun dan melihat berbagai macam hal, tetapi toh tetap tegar tengkuknya. Kita belajar murid-murid Tuhan Yesus sendiri begitu sukar untuk pada akhirnya mampu membuang poru dalam kehidupannya itu. Mari kita juga bertanya, apakah juga selama ini kita tak mampu mengatasi stagnan, kemandekan, pertumbuhan spiritual kita dalam proses pemuridan, di mana gereja kita bergereja dipanggil oleh Tuhan untuk terus menjalankan proses pemuridan kita, untuk bertekun dalam persekutuan, untuk bertekun dalam pengajaran, agar terus kita semua diperbaharui, makin mengerti firman Tuhan dan makin disempurnakan, dibentuk oleh Tuhan, makin serupa dengan Tuhan. Tetapi begitu banyak stagnan, kemandekan kerohanian dalam kehidupan gereja dan jemaat orang-orang Kristen. Karena ternyata kita belum mampu mengatasi kedegilan hati kita. Dan biarlah kita pulang hari ini, saudara, kita mampu untuk belajar menyingkirkan hati kita yang degil ini. Dan memiliki hati yang baru, teachable. Dan mau diajar, dan mau mendengar, dan mau melihat, dan mau untuk merendahkan hati, untuk memahami, untuk mengakui, dan membiarkan kehendak Tuhan menjadi penguasa dalam hidup kita. Biarlah hati kita, saudara, selalu terbuka pada setiap keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Amin.